Tabea enteru ni aku memwait ti ikan YouTube channel Whitney White Manueke tinutuan kasataan bangun paleloon. Still too young to be running out of energy. Oh. Kita sementara belajar materi promosi nilai-nilai budaya. Di video sebelumnya kita telah belajar pengertian promosi, tujuan promosi, dan bentuk-bentuk promosi. Bagi yang belum nonton, silakan klik link di atas ini buat nonton videonya ya. Di video kedua ini, kita akan melanjutkan materi dengan membahas budaya nasional yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Indikatornya adalah sebagai berikut, check it out! Mari kita ke video pembelajarannya. Indah, unik, dan menarik, begitulah keanekaragaman budaya yang ada di Indonesia. Betapa kita tidak bersyukur dan berbangga atas segala anugerah Tuhan Yang Maha Esa bagi bangsa kita. Namun kalau kita tidak rawat, jaga, dan lestarikan, apa jadinya? Untuk itu, mari kita pelajari cara merawat Indonesia dengan melestarikan kebudayaan. Pertama-tama mari kita pelajari konsep budaya nasional. Istilah budaya nasional atau kebudayaan nasional terdiri atas kata kebudayaan dan nasional. Dalam antropologi, kebudayaan berarti keseluruhan sistem gagasan, tindakan, dan hasil karya manusia dalam rangka kehidupan masyarakat yang dijadikan milik dari manusia dengan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Jadi secara sederhana, kebudayaan nasional adalah kebudayaan yang menjadi identitas nasional bangsa Indonesia yang didukung penuh dan dibanggakan oleh sebagian besar warga negara Indonesia. Berikut ini hal-hal yang perlu kalian pahami terkait kebudayaan nasional. Yang kedua, mari kita pelajari pengembangan kebudayaan nasional. Pengembangan kebudayaan di Indonesia berlandaskan pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Berikut kutipannya. Berikut ini penjelasan pasal 32 Undang-Undang 1945. Berdasarkan uraian tadi, terdapat 4 ketentuan arah dan tujuan pengembangan kebudayaan nasional, yaitu 1. Kebudayaan nasional merupakan perwujudan hasil upaya dan tanggapan aktif masyarakat Indonesia dalam proses adaptasi terhadap lingkungannya dalam arti luas. Yang kedua, kebudayaan nasional merupakan perpaduan puncak-puncak kebudayaan daerah sehingga mewujudkan konfigurasi budaya bangsa. Yang ketiga, pengembangan kebudayaan nasional itu harus menuju ke arah kemajuan adab yang dapat memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Dan yang keempat, tidak menutup kemungkinan untuk menyerap unsur-unsur kebudayaan asing yang dapat mengembangkan dan memperkaya kebudayaan nasional serta mempertinggi
kemanusiaan bangsa Indonesia. Yang ketiga, kita masuk ke contoh budaya nasional. Sebelumnya, Memoid mau menyuguhkan kutipan artikel untuk membuka wawasan kalian. Untuk itu, perhatikan dengan baik ya. Sekaten merupakan acara tahunan yang paling ditunggu oleh warga Yogyakarta. Biasanya sekaten diadakan pada bulan Maulid untuk merayakan kelahiran Muhammad Nabi SAW. Meskipun pasar malam tidak digelar pada perayaan sekaten tahun ini, warga Yogyakarta masih mempunyai acara yang tidak kalah menariknya dengan pasar malam, yaitu gamelan sekati. Gamelan merupakan seperangkat ansambel tradisional Jawa yang memiliki tangga nada pentatonis dalam sistem tangga nada slendro dan pelok. Masyarakat Jawa menyebut gamelan sebagai gangsa yang merupakan jarwa dosok atau akronim dari 3 sedasa atau 3 dan 10. 3 sedasa merujuk pada elemen pembuat gamelan berupa perpaduan 3 bagian tembaga dan 10 bagian timah. Perpaduan tersebut menghasilkan perunggu yang dianggap sebagai bahan baku terbaik untuk membuat gamelan. Instrumen yang dimainkan dalam seperangkat gamelan antara lain kendang, bonang, panerus, gender, dan gambang. Selain itu ada suling, siter, celempung, slentem, demung, dan saron. Juga tidak ketinggalan gong, kenong, ketuk, japan, kempiang, kempul, dan peking. Keraton Yogyakarta memiliki sekitar 21 perangkat gamelan. Salah satu perangkat gamelan yang dimiliki oleh Keraton Yogyakarta adalah Gamelan Kanjeng Kiai Sekati. Gamelan Kanjeng Kiai Sekati atau disebut gamelan sekati merupakan gamelan yang hanya dimainkan pada saat perayaan sekaten. Gamelan sekati terdiri dari 2 perangkat gamelan, yaitu gamelan Kiai Guntur Madu dan gamelan Kiai Nagawilaga. Kiai Nagawilaga berasal dari kata nogo, kata wi, dan kata logo. Secara harfiah, Nagawilaga berasal dari kata nogo, dalam bahasa Jawa berarti naga, seekor ular, dalam mitologi. Namun secara kiasan bermakna lestari atau terus-menerus. Sementara Kiai Guntur Madu berasal dari kata guntur dan madu. Dalam bahasa Jawa, guntur berarti runtuh, sedangkan kata madu secara harfiah berarti madu. Namun sebagai kiasan bermakna anugerah. Karena itu guntur madu mengandung arti anugerah yang turun. Gamelan sekaten tersebut dibuat oleh Sunan Giri yang ahli dalam kesenian karawitan yang disebut-sebut sebagai gamelan dengan laras pelok yang pertama kali dibuat. Alat pemukulnya dibuat dari tanduk lembu atau tanduk kerbau dan untuk dapat menghasilkan bunyi pukulan yang nyaring dan bening, alat pemukul harus diangkat setinggi dahi sebelum dipukul pada masing-masing gamelan. Untuk persiapan spiritual dilakukan beberapa waktu menjelang sekaten. Para abdi dalem yang bertugas memukul gamelan sekaten, mereka mensucikan diri dengan berpuasa dan siram jamas. Sudirman dalam skripsinya yang berjudul Tradisi Sekaten di Keraton Yogyakarta dalam Perspektif Komunikasi Antar Budaya meneliti bahwa kedua gamelan tersebut digunakan untuk mengiringi gending-gending yang dilantunkan selama 7 hari berturut-turut secara bergantian. Selama 7 hari tersebut, gamelan itu dibunyikan secara terus-menerus. Para abdi dalem yang bertugas memukul gamelan melaksanakan tugasnya secara bergantian. Apabila waktu sholat tiba, maka pemukulan gamelan diberhentikan sejenak. A.M. Susilo Pradoko dalam jurnalnya yang berjudul Gamelan Sekaten merupakan fenomena penuh makna dan multiperspektif suatu kajian kebudayaan materi, meneliti bahwa gamelan sekati ternyata membawa berkah bagi masyarakat. Pertama, masyarakat pengunjung yang mendapatkan udik-udik percaya bahwa uang logam atau rempah-rempah yang didapat bahkan mendatangkan banyak rezeki dengan menyimpannya di tempat yang diinginkan. Kedua, masyarakat pengunjung percaya bahwa dengan melihat dan mendengarkan gamelan sekaten menjadikan mereka awet muda. Ketiga, masyarakat pengunjung yang mendapatkan puing-puing batu bata yang disepak oleh raja pada saat keluar dekat Masjid Agung, percaya bahwa puing tersebut mendatangkan rezeki dan kesuburan lahan dan tanah pertaniannya ataupun rumahnya. Keempat, pembelian alat-alat pertanian seperti pecut, topi petani, alat pertanian lain juga mendatangkan kesuburan, pecut untuk peternakan. Kelima, kain gombal yang dipakai untuk membersihkan gamelan diminta para pengunjung untuk dioleskan di badan yang bermanfaat untuk kesehatan badan, demikian minyak lampu jlupak beserta kapas yang dipakai saat penampilan gamelan sekaten bila dioleskan di badan membuat sehat dan awet muda. Terakhir,
pemberian sesaji berupa bunga, kemenyan, dan uang kepada Gamelan Sekati atau Kanjeng Kiai Nagawilaga dan Kiai Guntur Madu akan membuat pemberi sesaji dikabulkan apa yang menjadi keinginannya. Setelah mendengarkan kutipan artikel tadi, apa yang kamu pikirkan? Gamelan merupakan salah satu contoh budaya nasional Indonesia. Masyarakat dunia mengenal gamelan ini sebagai salah satu identitas bangsa kita. Selain gamelan, masih banyak contoh kebudayaan nasional Indonesia lainnya. Pertanyaannya adalah, apakah semua budaya daerah dapat disebut juga budaya nasional? Nah, ternyata ada syarat-syarat untuk suatu budaya daerah dapat dicantumkan sebagai budaya nasional. Apa saja syarat-syaratnya? Let's check it out. Pertama, harus merupakan karya warga negara Indonesia atau orang-orang zaman dulu yang menetap di wilayah Indonesia. Yang kedua, memiliki ciri khas Indonesia asli. Yang ketiga, bermutu tinggi dan menjadi kebanggaan bangsa Indonesia. Dan yang keempat, dapat dipahami dan diterima oleh sebagian besar orang Indonesia dari berbagai suku, sehingga dapat menumbuhkan rasa saling pengertian dan mempertinggi rasa solidaritas bangsa. Nah, dari persyaratan tersebut, coba kalian pertama pikirkan dan pilih salah satu budaya dari daerahmu. Ya. Dan yang kedua, coba kalian analisis apakah budaya itu yang kalian pilih itu bisa dicantumkan sebagai budaya nasional. Komen di bawah ini ya. Yang keempat, kita akan belajar nilai-nilai budaya atau nilai-nilai kultural sebagai budaya Indonesia. Bangsa Indonesia memiliki berbagai nilai-nilai budaya yang masih berkembang hingga saat ini. Misalnya nilai tanggung jawab, gotong royong, tolong menolong, kekeluargaan, kemanusiaan, dan tenggang rasa. Yang pertama yaitu tanggung jawab, yaitu sikap atau rasa yang dapat muncul sebab adanya wewenang dari masing-masing individu. Yang kedua yaitu gotong royong, yaitu latar belakang dari segala aktivitas yang bersifat bahu-membahu antar sesama. Yang ketiga yaitu kekeluargaan, yaitu hubungan yang terbentuk dalam suatu keluarga di mana bertujuan untuk menanamkan bentuk kebaikan yang akan menjadi sebuah sarana penyatuan dalam sebuah keluarga. Dan yang keempat, kemanusiaan, yaitu nilai yang menyangkut harkat dan martabat manusia. Dan yang kelima, tenggang rasa, yaitu nilai dalam berucap, berbuat, dan bertingkah laku yang mencerminkan sikap menghargai dan menghormati. Yang mana nih nilai-nilai budaya yang sudah kalian aplikasikan dalam keseharian kalian? Ayo! Oke, itu dia materi pembelajaran kita tentang budaya nasional. Kita akan jumpa lagi di materi selanjutnya. Kita akan pelajari tentang strategi promosi nilai-nilai budaya. Siapkah kalian untuk mempromosikan nilai budaya kita? Terima kasih laker minololok mola videoku. Kau winner kat ni opo empung wananatas. Tama atau anokan kasih tumondong. Pakatuan wapakalawiran kita nuaya. Iya ya tu Santi.